Malaikat sebagai realisasi doa. Allah itu dalam mewujudkan segala sesuatu, dan dalam mengatur bumi langit tidak perlu suatu perantara apapun. Itu Allah yang maha berdiri sendiri. Tapi kita sebagai manusia yang berada di alam benda, dan alam rendah yaitu alam bumi, maka kita butuh sesuatu sebagai perantara dari alam lain ke alam kita bisa wujud dan bisa dimanfaatkan, seumpama orang pergi ke pasar. Butuh uang sebagai realisasi suatu barang yang kita kehendaki bisa wujud di tangan kita menjadi milik kita dan bisa kita daya gunakan manfaat barang itu bisa kita ambil. Begitu juga ketika kita menginginkan sesuatu dari Allah entah itu berupa anugerah pemberian, atau terwujudnya sebuah doa, maka kita butuh sesuatu itu menjadi terrealisasi, menjadi real dan nyata di dunia kita, dari alam tinggi ke alam rendah, karena dari alam tinggi keluar dari hadrotillah ke alam tinggi, ketika masuk ke alam rendah, maka harus melewati alam malakut, atau alam malaikat. Malaikat mendapat perintah Allah dari wujud mutlak, membawanya melintasi alam malakut masuk ke alam manusia. Jadi bukan Allah yang membutuhkan segala sesuatu itu wujud, tapi kita yang terbatas dengan indera-indera, maka kita membutuhkan wujud yang bisa ditangkap oleh indera dan bisa dicerna oleh rasa. Artinya kita mutlak butuh malaikat untuk merealisasikan doa atau anugerah Allah, makanya ada malaikat Jibril yang merealisasikan wahyu, yang asalnya wujud mutlak menjadi wujud yang bisa dibaca dan bisa ditulis dengan aksara. Wujud mutlak itu wujud yang tidak serupanan di alam jasad, karena masih mutlak. Wujudnya tidak bisa dilukiskan dan tidak bisa diurai dengan apa juga di alam rendah. Butuh malaikat untuk menguraikan, jadi alam malaikat itu pengurai. Teran dari wujud mutlak wujud yang tidak mutlak. Ada yang menganggap kalau memakai produk asma, yang saya berikan itu di situ adalah syirik. Di dalam produk asma, yang bekerja itu malaikat, jadi itu sama sekali bukan kemauan beliau. Karena malaikat itu hanya tunduk pada Allah, bukan tunduk pada beliau. Produk asma, ada malaikatnya itu agar memudahkan realisasi dari doa kita kepada Allah. Kalau dalam prakteknya berdoa, maka doa itu harus melewati 7 langit. Dan hanya orang-orang yang menjadi kekasih Allah, doanya mudah diijabah. Nah untuk orang awam bagaimana? Mereka bisa diijabah doanya? Bisa, tapi harus dompleng. Kepada orang yang diijabah doanya, baru doa itu bisa menerobos langit. Makanya diupayakan ada produk asma, yang ada malaikatnya itu dalam rangka nebeng itu, kayak doa menggunakan nama beliau itu maksudnya nebeng. Jadi misal karena nebeng beliau, maka ketika dia itu ke langit, semua pintu langit akan terbuka. Dan doa sampai kepada Allah dan diijabah. Lalu ijabah doa dibawa turun oleh malaikat, disampaikan ke malaikat yang diproduk asma. Itu, agar merealisasikan isinya doa permintaan. Misal mengobati maka malaikat di dalam produk asma, akan bertindak sesuai doa, dan tidak melanggar larangan Allah. Makanya ketika berdoa, KM mau minta apa? Mau minta dibersihkan dari gangguan jin ruqyah, ingin usaha lancar, jualan laris, tanaman subur, susah air agar air sumber banyak, jual tanah rumah, sapat pekerjaan benteng diri, rumah, membersihkan rumah kantor dari gangguan, mendatangkan orang yang kerja sama dan lain-lain. Apa saja doa. Jadi prosesinya seperti itu kalau dijelaskan, sama sekali tidak keluar dari kehendak dan anugerah Allah. Jadi jelas tidak ada unsur syirik penyekutuan terhadap Allah, karena malaikat itu atas perintah Allah.